Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai desain ANAFA satu jalan. Adapun pengertiannya yaitu analisis varian adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan beberapa nama seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Analisis varian merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varian termasuk dalam kategori statistika parametrik. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan penguji komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Secara umum, analisis ini menguji dua varian berdasarkan hasil hipotesis nol bahwa kedua variansi itu sama, yaitu varian antara contoh atau among sampel dan varian dalam masing-masing contoh atau within sampel, di mana analisis variansi dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji T untuk dua rata atau min. Sedangkan agar sahih atau valid, analisis varian menggantungkan diri pada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan, yaitu 1. Data berdistribusi normal. 2. Variansi atau ragamnya homogen. Dan 3. Masing-masing contoh saling bebas. Lalu yang terakhir, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Untuk yang selanjutnya itu adalah pengertian dari desain ANAFA satu jalan. Analisis varian satu jalan merupakan teknik statistika parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata, di mana hanya terdapat satu variabel bebas atau yang biasa disebut dengan independen yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat atau yang biasa disebut dengan dependen. Dalam teknik ANAFA, satu jalan biasanya digunakan pada penelitian eksperimen ataupun ex post facto, di mana desain ANAFA satu jalan adalah desain dengan satu VB yang diberikan pada lebih dari dua kelompok. Prosedurnya ini sama dengan prosedur pada desain kelompok, akan tetapi perbedaan pada penghitungan statistik ANAFA satu jalan itu yang menggunakan F-test. Asumsi yang digunakan itu adalah sebagai berikut, di mana yang pertama, sampel diambil dari distribusi normal, sehingga sampel juga berdistribusi normal. Kenormalan ini dapat diatasi dengan memperbesar jumlah sampel. Yang kedua, masing-masing kelompok memiliki variabel yang sama. Yang ketiga, sampel diambil secara acak. Selain itu, adanya hipotesis dalam ANAFA akan membandingkan rata-rata dari beberapa populasi yang diwakili oleh beberapa kelompok sampel secara bersama. Sehingga hipotesis matematikanya adalah rasio H0 terhadap mu1 dan seterusnya, di mana H0 ini adalah hipotesis awal dalam ANAFA. Mu1 adalah kelompok sampel ke-1, sedangkan yang mu2 adalah kelompok sampel kedua dan seterusnya. Keterangannya, A, seluruh mean populasi adalah sama. Yang B, tidak ada efek treatment atau tidak ada keragaman mean dalam grup. H1 merupakan tidak seluruh mean populasi adalah sama. Keterangannya, di mana yang A, minimal ada satu mean populasi yang berbeda. Yang B, terdapat sebuah efek treatment. Yang C, tidak seluruh mean populasi berbeda atau beberapa pasang mungkin sama. Bunyi hipotesis alternatif berikut adalah hipotesis yang fleksibel, karena tidak menyebutkan secara pasti mu mana yang berbeda dengan yang lainnya. Hal ini memiliki arti bahwa mu mana yang tidak sama bukan merupakan masalah dalam penolakan hipotesis nol. Hipotesis nol pada satu jalan atau one way ANAFA adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan rata-rata sampel yang ada. Bila H0 ditolak, maka analisisnya belum selesai, sehingga perlu analisis lanjutan. Analisis lanjutan seperti itu biasanya disebut dengan post-hoc atau pasca ANAFA.
Pokoknya intinya gini, setelah dibandingkan ternyata H0 itu kan ditolak, maka dibandingkan dan perlu melakukan analisis lanjutan yang sering biasanya disebut dengan post hoc atau pasca ANAFA. Post hoc atau pasca ANAFA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah LSD, Least Significance Difference, digunakan untuk melakukan uji T di antara seluruh pasangan kelompok MEAN. Uji ini sangat baik apabila pengujian MEAN yang akan dibandingkan sebelumnya telah direncanakan. Yang kedua ada 2K atau HSD, Honestly Significant Difference. Uji ini disebut uji beda nyata yang merupakan perbaikan dari LSD karena uji ini untuk membandingkan MEAN tanpa perencanaan terlebih dahulu. Jadi tidak adanya perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga ada 2KSP, alternatif lain dari uji 2K, di mana jadi 2KSP ini adalah alternatif lain dari uji 2K. Yang keempat ada Duncan. Duncan ini digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan pelakuan yang ada dari percobaan tersebut, serta masih dapat mempertahankan tingkat signifikansi yang ditetapkan. Yang kelima ada SNK atau Student Human Calls, pengembangan dari LSD dan Duncan tadi. Terus yang keenam adalah DANI. DANI ini digunakan untuk membandingkan MEAN dari semua pelakuan dengan MEAN perlakuan kontrol. Yang ketujuh adalah SHIFT, digunakan untuk pembanding yang tidak perlu ortogonal seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis desain ANAFA satu jalan. Terdapat 3 jenis-jenis desain ANAFA satu jalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu randomized one-way ANAFA. Desain ini diawali dengan melakukan randomisasi setiap kelompok penelitian yang diberikan manipulasi variabel bebas yang berbeda. Pengukuran variabel terikat dilakukan setelah diberikan manipulasi atau post-test. Sedangkan analisis statistik menggunakan uji F ANAFA satu jalan atau one-way F-test, dan juga dapat menggunakan pretest dan post-test. Kontrol yang digunakan yaitu randomisasi dengan menggunakan beberapa variasi dari satu variabel bebas yang akan dilihat efeknya terhadap variabel terikat. Contoh, penelitian tentang letak iklan terhadap ingatan akan iklan. Dari contoh tersebut dapat kita lihat adanya 3 variasi pada letak iklan, yaitu di bawah, di tengah, dan di atas. Yang kedua yaitu randomized block one-way ANAFA. Desain ini selain mengasih sebagai kontrol terhadap variabel sekunder, juga menggunakan teknik konstansi karakteristik yaitu blocking. Blocking dilakukan dengan terlebih dahulu mengelompokkan subjek berdasarkan kategori. Pengukuran variabel terikat dilakukan setelah diberikan manipulasi atau post-test. Sedangkan analisis statistikanya adalah uji F ANAFA satu jalan atau one-way F-test, dan juga dapat menggunakan pretest dan post-test. Contoh, peneliti tertarik membandingkan 3 metode mengajar terhadap siswa, yang dimana status sosial ekonomi keluarga dianggap sebagai variabel sekunder. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa penelitian melakukan blocking dengan membuat kelompok subjek berdasarkan status sosial ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu one-way ANCOVA. Selain menggunakan kontrol randomisasi, desain ini juga menggunakan teknik kontrol statistik. Pengukuran variabel terikat dilakukan setelah diberikan manipulasi atau post-test. Analisis statistik uji F ANCOVA atau F-test ANCOVA yaitu digunakan untuk membandingkan satu variabel dalam 2 populasi atau lebih populasi sambil mempertimbangkan variabel lain. Contoh, peneliti sudah mengetahui adanya pengaruh variabel sekunder tetapi tidak dapat mengontrol sebelumnya atau baru mengetahui adanya variabel sekunder. Diketahui dan hasil perhitungan ANCOVA atau Analysis of Covariance dan dapat lebih akurat dalam melihat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dari desain ANAFA satu jalan. Yang pertama,
Dalam penggunaannya, desain ANAFA satu jalan ini digunakan untuk mempertanyakan variasi mana dari variabel bebas yang memiliki dampak paling besar terhadap variabel terikat. Lalu yang kedua, dalam perhitungan statistiknya, desain ANAFA satu jalan ini digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan desain ANAFA satu jalan. Kelebihan dari desain ANAFA satu jalan yang pertama adalah dapat digunakan untuk membandingkan pengaruh lebih dari 2 variabel bebas terhadap variabel terikat. 2. Peneliti lebih yakin mengenai hubungan variabel bebas dan variabel terikat dikarenakan variasi yang diberikan dalam jumlah dan jenis yang berbeda. 3. Desain ANAFA merupakan penelitian yang analitis dikarenakan dapat mengetahui variabel bebas mana yang lebih besar dan kecil pengaruhnya terhadap variabel terikat. Yang keempat, pada perhitungan statistiknya, jika dibandingkan dengan pengujian T berdasarkan perbedaan antara rata-rata adalah pengujian T hanya dapat menguji perbedaan antara kedua rata-rata tersebut saja. Sehingga untuk lebih dari 2 rata-rata atau mean, kita harus melakukan pengujian terhadap masing-masing dari rata-rata dengan rata-rata lainnya. Berikutnya, kelemahan dari desain ANAFA satu jalan. Pertama, desain ANAFA satu jalan membutuhkan lebih banyak subjek. Kedua, perhitungan statistiknya sedikit lebih rumit. Dan ketiga, apabila terdapat perbedaan antara kelompok yang dianalisis, letak perbedaannya tidak diketahui apakah antara kelompok A dan B, B dan C, A dan C, dan seterusnya. Yang selanjutnya, pada analisis variansinya, ANAFA satu jalan memerlukan paling sedikit 2 kali pengulangan atau bahkan sampai 4 kali pengulangan. Semakin banyak pengulangan, kita semakin percaya bahwa informasi rata-rata benar-benar mencerminkan kenyataan. Nah, untuk mendeteksi perbedaan antara kelompok ini, analisis variansi satu jalan dapat dilanjutkan dengan self-test, Duncan multiple range test, Tukey test, dan atau Staden-Neumann-Kiel test. Dan yang terakhir, pada perhitungan statistiknya, pengecekan melalui suatu pengujian T untuk masing-masing variabel kurang baik karena semakin sering digunakan untuk pengujian T secara simultan, tingkat kepercayaannya semakin menurun. Yang berikut ada asumsi ANAFA satu jalan. Pada perhitungan statistiknya, analisis varian satu jalan memiliki asumsi sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependen atau VT berskala interval atau rasio. Yang kedua, tidak terdapat outlier atau pencilan pada variabel dependen. Yang ketiga, variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Yang keempat, tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Yang terakhir, variabel dependen terdistribusi secara normal untuk setiap kategori variabel independennya. Penggunaan ANAFA atau analisis variansi satu jalan. Pada awal perkembangannya, analisis variansi digunakan untuk menganalisis data studi eksperimental. Namun pada prosesnya terdapat berbagai kendala dalam teoritis dan substansif. Maka analisis variansi juga digunakan pada data studi observasional. Meskipun secara teoritis, data studi eksperimental hasilnya lebih valid daripada digunakan untuk data studi observasional. Disebut dengan ANAFA satu arah karena pusat perhatian kita yaitu hanyalah satu. Sebenarnya ANAFA satu arah juga dapat digunakan pada studi kasus yang memerlukan teknik ANAFA dua arah. Namun dalam prosesnya kita tetap melakukan pengujian satu persatu, tidak dapat melakukan pengujian secara bersamaan. Saya akan membacakan langkah-langkah uji analisis variasi satu jalan. Berikut merupakan langkah-langkah uji analisis variasi satu jalan yang pertama. Sebelum analisis variasi dihitung, asumsikan bahwa data dipilih random, berdistribusi normal, dan variasinya homogen. Yang kedua, buatlah hipotesis HA dan HO, dan variannya homogen. Yang ketiga, hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistik. Yang keempat, buatlah daftar statistik induk. Yang kelima,
Hitunglah jumlah kuadrat antara grup JKA dengan rumus seperti di bawah ini. Yang keenam, hitunglah derajat bebas antara grup dengan rumus DBA sama dengan A dikurang 1. Yang ketujuh, hitunglah kuadrat rata antara grup KR dengan rumus KRA sama dengan JKA per DBA. Yang kedelapan, hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup JKD dengan rumus seperti di bawah ini. Yang kesembilan, hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan M dikurang A. Yang kesepuluh, hitunglah kuadrat rata dalam grup KRD dengan rumus KRD sama dengan JKD per DBD. Yang ke-11, carilah F hitung dengan rumus seperti di bawah ini. Yang ke-12, tentukan taraf signifikannya, misalnya A sama dengan 0,05 atau A 0,01. Yang ke-13, carilah F-tabel dengan rumus F-tabel sama dengan F dalam kurung 1 dikurang A DBA di koma DBD. 14, buatlah tabel ringkasan analisis variansi. Berikut merupakan tabel ringkasan analisis variansi. Di sini ya. 15. Tentukanlah kriteria pengujian. Jika F hitung kurang lebih F tabel, maka tolak HO berarti signifikan dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel kemudian dibandingkan. Yang ke-16, buatlah kesimpulan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh masalah penelitian dan hipotesis dalam desain ANAFA satu jalan. Dalam hal ini saya akan mengambil sebuah contoh penelitian dengan judul apakah media penyimpanan informasi mempengaruhi ingatan. Di sini media informasi yang digunakan yaitu secara visual, audio, dan juga audio visual. Untuk pengukuran ingatannya yaitu jumlah kata yang ditulis dengan benar. Nah, hasil dari hipotesis tersebut yaitu kelompok yang diberikan informasi secara audio akan memiliki perbedaan signifikan dalam jumlah kata yang ditulis dengan benar dibandingkan dengan kelompok yang diberikan informasi secara visual dan kelompok yang diberikan secara audio visual. Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis variansi satu jalan adalah teknik statistika parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan beberapa kelompok rata-rata di mana hanya terdapat satu variabel bebas atau independen yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat dan eksperimen. Desain ANAFA satu jalan adalah desain dengan satu VB yang diberikan pada lebih dari dua kelompok. Prosedur sama dengan prosedur pada desain kelompok. Analisis variansi satu jalan memiliki beberapa jenis desain, yaitu randomized one-way ANOVA, randomized blocked one-way ANOVA, dan one-way ANOVA. Pada analisis satu jalan memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk membandingkan pengaruh lebih dari dua variasi VB terdapat VT. Peneliti lebih yakin mengenai hubungan VB dan VT dikarenakan variasi diberikan dalam jumlah dan jenis yang berbeda. Desain ANAFA merupakan penelitian yang analitis. Pengujian T hanya dapat menguji perbedaan antara kedua rata-rata, sehingga untuk lebih dari dua rata-rata harus melakukan pengujian terhadap masing-masing rata-rata dengan rata-rata lainnya. Dan kelemahannya yaitu desain ANAFA membuat banyak subjek sehingga tidak bisa digunakan untuk membandingkan banyak parameter untuk banyak grup ataupun tidak dapat digunakan untuk variabel dengan banyak respon. Begitu pula perhitungan statistikanya sedikit lebih rumit.
Letak perbedaannya tidak diketahui jika terdapat perbedaan antara kelompok yang dianalisis. Serta ANAFA satu jalan memerlukan paling sedikit 2 kali pengulangan, bahkan 4 kali. Selain itu, analisis variansi satu jalan memerlukan paling sedikit 2 kali pengulangan, bahkan 4. Asumsi dari analisis variansi satu jalan yaitu variabel dependent berskala interval atau rasio. Variabel independent terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Dan variabel dependent terdistribusi secara normal untuk setiap kategori variabel independen. Sekian, terima kasih.